Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yespis tercinta, izinkan pada kesempatan sore hari ini, insya Allah sejenak lagi kita akan berbuka puasa di hari yang ketiga. Maka saya akan berbincang tentang apa itu yang disebut dengan akhlak budi pekerti. Lalu manfaatnya apa untuk kehidupan kita di era milenial seperti saat ini. Sahabat Yespis, akhlak sesungguhnya adalah satu hal pokok yang dimiliki manusia. Umumnya, setiap manusia akan menilai seseorang berdasarkan apa yang ia lihat dari akhlak seseorang itu. Akan tetapi sahabat Yespis, saat ini mudah disapa oleh mata kita tentang maraknya krisis akhlak yang semula hanya menerpa sebagian kecil orang, kemudian menjalar kepada masyarakat yang terbatas dan semakin luas, termasuk di dalamnya kalangan remaja. Lalu berbicara mengenai akhlak, apa sebenarnya akhlak itu? Sahabat Yespis tercinta, akhlak sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali merupakan suatu perangai yang menetap kuat dalam jiwa seseorang. Karakter akhlak dalam jiwa itu muncul dan tumbuh karena perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan setiap orang. Dan kata akhlak itu sendiri sahabat Yespis sesungguhnya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akhlasnahum. Bahasanya tegas. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yakni mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Lihat kembali pada Quran surat Shad ayat 46 itu. Nah, pada kesempatan ini juga sahabat Yespis, saya ingin mengajak sahabat Yespis merenung menjelang berbuka puasa ini. Mengapa perlu membangun akhlak di era milenial ini? Sahabat Yespis tercinta, saat ini kita semua berada di zaman yang disebut dengan era milenial, di mana zaman ini semuanya serba modern. Dari teknologi, peradaban, bahkan akhlak manusia pun ikut terkena imbas dari kemajuan waktu dan era itu sendiri. Tampak jelas di era milenial saat ini, para remaja lebih asyik berselancar di sosial media dan internet. Beda dengan zaman-zaman kita dulu 20 tahun lalu kita. Tapi remaja-remaja saat ini lebih asik. Mereka berselancar untuk mengarungi dunia yang disebut dengan dunia maya, lebih-lebih di era sosial media saat ini. Sahabat Yespis, sebagaimana akibat yang akan muncul adalah karena ketergantungan yang tinggi terhadap internet dan media sosial itu. Kita, lebih-lebih kaum muda remaja, menjadi pribadi yang tampak malas, tidak bersosialisasi, cenderung lemah dalam nilai-nilai kebersamaan. Mereka enggan melakukan kegotong royongan. Mereka enggan dalam melakukan kehangatan lingkungan. Mereka lebih condong untuk menjauh dari tatanan sosial. Dan mereka senang dengan kebebasan-kebebasan yang dilahirkan oleh era milenial ini dengan bahasa internet kita. Akibat yang muncul adalah bahwa kita tidak lagi memperhatikan etika. Kita tidak peduli pada aturan formal, apalagi dengan adat istiadat serta tata krama
dan budi pekerti itu sendiri sudah sangat diabaikan. Sahabat Yesus tercinta, seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini akhlak sudah menjadi hal yang jarang kita temui, terutama di kalangan anak-anak kita. Salah satu indikator yang mempengaruhi menurunnya sikap dan perilaku moral para generasi milenial ini ditandai dengan meningkatnya keterlibatan mereka dalam berbagai tindak kriminal, seperti bertutur kata yang kasar, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hubungan seks pranikah, tawuran massal, serta yang kerap kali kita dengar adalah penindasan terhadap teman atau sering disebut dengan bullying, apakah itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, sekarang selanjutnya marilah kita berbincang bagaimana membentuk generasi milenial yang berakhlak mulia. Sahabat Yesus tercinta, dalam membentuk karakter generasi milenial yang berakhlakul karimah, haruslah mau tidak mau memunculkan penanaman akhlak yang baik sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar. Dan lebih utama lagi adalah orang tua kita. Kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab mengantarkan generasi milenial itu untuk memiliki budi pekerti. Karena kita tahu orang tua merupakan pilar dan penanggung jawab utama untuk perkembangan seorang anak, apalagi seorang ibu. Bahkan ada yang menyebut bahwa ibu adalah al-madrasah al-ula. Ibu adalah pendidik pertama dan utama seorang anak di dalam sebuah keluarga. Dalam mendidik anak, orang tua harus dengan bahasa yang lembut, halus dan sabar, serta mengutamakan mendidik akhlak terlebih dahulu daripada ilmu pengetahuan. Karena kita sudah jelas bahwa kedudukan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ana za'im bi baitin fi robatil jannah liman tarokal mira, wa in kana muhiqqan." Lagi, "Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadhib, wa in kana mazikan." Dan lagi, "Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu." Kata Rasulullah, "Aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Dan juga penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Pun menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia." Nah, dari sini kita bisa melihat sahabat Yesus bahwa sumber utama kita untuk memulai perbaikan itu adalah mendidik dan mencetak generasi milenial kita untuk berakhlak. Sebelum mereka terjun ke dunia ilmu pengetahuan, lakukanlah perbaikan dulu akhlak mulianya agar mereka terjamin oleh Rasulullah pada a'lal jannah, yakni liman hassana khuluqahu. Sahabat Yesus tercinta, semoga pertemuan ini menjadi hipnotis kita bersama, menjadi pengantar kita bersama bahwa membangun akhlak mulia adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira pertemuan ini cukup sampai di sini karena kita memiliki kesamaan rasa membangun budi pekerti bagi generasi muda adalah tanggung jawab dimulai dari keluarga dan juga terutama dari ibu. Akhirnya dari studio Yespis, saya Muhtar Nuha mengucapkan selamat berbuka puasa untuk hari yang ketiga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.